Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 84 Jakarta, Bapak Haji Miat. Yang saya hormati Kasatpel SMP 84 Ibu Yaya Rohaya, Bu Haji Yaya Rohaya. Dan yang saya hormati adalah para wakil kepala sekolah bagian Santras, yaitu Bu Tri Kadariyati, dan bagian kesiswaan Ibu Imamah, ya. Dan bagian kurikulum adalah Ibu Nurmalia yang saat ini kebetulan beliau lagi sakit dan diwakilkan oleh Pak Rosid. Dan yang saya hormati adalah seluruh rekan-rekan guru yang hadir pada saat ini serta tenaga kependidikan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, hari ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan yang saya pelajari. Iya Bu, iya Bu, terima kasih banyak Ibu. Saya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari selama 3 bulan menjadi CGP. Kebetulan alhamdulillah saya adalah terpilih menjadi CGP angkatan 7 dari SMP 84. Dan di CGP ini saya begitu banyak mendapatkan ilmu yang wajib dan harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, karena saya diberi tugas, salah satu tugas saya adalah menyampaikan ilmu yang saya peroleh. Nah, di dalam CGP ini saya harus mempelajari 4 modul dalam 9 bulan. Dan alhamdulillah saya sudah selesai 1 modul pembelajaran, yaitu modul 1 dimulai dari 1.1 sampai 1.4, dan saya membuat kesimpulan dari modul 1 tersebut yang harus saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan guru atau warga sekolah SMP 84. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rosid, karena saya disuruh berdiri, Pak Rosid yang membantu untuk membuka slide. Tadi saya mengatakan bahwa saya adalah salah satu CGP angkatan 784 yang wajib harus menyampaikan apa atau ilmu apa yang saya peroleh dalam menyelesaikan 1 modul tersebut. Dan berikut adalah aksi nyata saya atau koneksi antar materi, mulai dari tugas-tugas saya atau pembelajaran saya dari modul 1 dari tugas 1.1 sampai 1.4 sudah saya rangkum, dan alhamdulillah hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Lanjut Pak Rosid. Ya, di dalam modul tersebut saya ingin menyampaikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebenarnya hal-hal yang akan saya sampaikan ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Cuman di dalam CGP kita hanya dikuatkan kembali, ibaratnya kita diberi asupan atau vitamin agar kita lebih kuat lagi, lebih bersatu lagi, dan supaya anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang lebih cerdas. Seperti itu. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurikulum yang kita gunakan, kurikulum terbaru adalah kurikulum Merdeka yang dicetus oleh Bapak Menteri kita, yaitu Nadiem Makarim, di mana di sana memuat profil Pancasila yang alhamdulillah juga sudah kita laksanakan, di mana profil Pancasila itu termaktub dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di dalam pembelajaran saya, bahwa kurikulum Merdeka atau profil Pancasila ini diambil pertama sekali dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk menguatkan bahwa kalau misalnya ada pertanyaan, kok kurikulumnya berganti, kenapa harus profil Pancasila dan kurikulum Merdeka? Hal ini diambil dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa yang disampaikan beliau mengenai pendidikan dan kurikulum itu nanti akan saya jabarkan. Ini saya koneksikan dulu apa-apa yang akan saya sampaikan. Nah, dari apa yang diungkapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang sebagai filosofi pendidikan nasional, di sanalah kita akan menjadi
bagaimana sebagai guru yang selayaknya atau sebagai guru yang sebenarnya. Gimana nilai dan peran kita sebagai guru? Kebetulan di sini memang sebagai guru penggerak, tapi sebenarnya kita semua sebenarnya adalah guru penggerak. Jadi bukan saya saja, kebetulan saya lulus tes aja gitu. Sebenarnya kita semua adalah guru penggerak, itu bukan hanya saya, ya kan? Nah, setelah muncul nilai dan peran guru, maka kita harus bisa setiap guru membuat visi masing-masing. Tentu saja visi ini berbeda dengan visi sekolah. Jadi kita memiliki visi yang baik untuk meningkatkan sekolah dan mencerdaskan anak-anak didik kita yang melalui nilai dan peran tadi. Setelah kita mencetuskan visi guru penggerak, maka kita harus bisa menciptakan budaya positif, budaya yang baik, budaya yang nyaman di sekolah kita. Nah, ini akan saya uraikan satu persatu. Silakan Pak Rosid. Nah, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah seperti ini. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah petani dan murid adalah benih-benih tanaman yang perlu dirawat sesuai dengan proses perkembangannya sehingga menghasilkan buah yang baik. Beliau juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman yang dimiliki anak. Maksudnya pendidikan tidak bersikap statis namun dinamis sesuai dengan tantangan zaman. Artinya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara menginginkan seorang guru itu mendidik sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya. Maka terciptalah sekarang ini yang namanya profil Pancasila yang ada kearifan lokal seperti itu. Itu jadi kita berada di budaya yang mana? Nah, itu yang akan kita kuatkan. Dan kemudian kita harus mendidik anak kita itu sesuai dengan kodratnya atau zamannya. Kalau sekarang ini adalah zamannya, zaman IT, maka semua pembelajaran memang berproses IT. Dan kita tidak bisa sebagai guru juga tidak bisa tidak menggunakan IT. Jadi kita harus bisa menggunakan beraneka ragam IT mulai dari PowerPoint minimal sekali, ya kan? Kemudian media sosial, kemudian games yang juga game yang interaktif dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan karena harus mengikuti zamannya sekarang ini adalah zamannya IT. Sehingga bukan kita saja yang menuntut siswa paham tentang IT, tetapi kita sebagai guru juga harus mengerti IT tersebut. Nah, kemudian dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dia mengatakan bahwa guru adalah petani dan murid adalah benih-benih tanaman yang perlu dirawat. Nah, kita sebagai guru kita tidak boleh memaksakan siswa untuk melakukan hal-hal, misalnya kita melakukan bahwa siswa itu harus begini, harus begitu. Sekarang ini kita bermain dengan kompromi dengan siswa. Maunya siswa itu apa? Tapi dalam hal positif kita tetap sebagai pengarah atau mengarahkan hal yang baik. Seperti itu. Lanjut Pak Rosid. Nah, itu yang diinginkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, dari sana maka lahirlah nilai dan peran kita sebagai guru. Di sini sebagai guru penggerak, karena kita semua sebenarnya adalah guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini adalah sebagai guru perlu memiliki nilai dan peran. Jadi kita harus memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, memberi motivasi, mendorong peserta didik untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya. Dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang diberikan, guru harus mempunyai nilai dan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpihak kepada murid. Nah, salah satu contoh nilai daripada guru penggerak itu yang pertama adalah kita sebagai guru harus memiliki inovatif, kemudian reflektif, karena selama ini kita mengajar, termasuk saya sendiri, sekarang saya sudah disadarkan bahwa setiap di akhir pembelajaran kita harus mengadakan reflektif, karena itu wajib. Kemudian kolaboratif ini ketika kita menjadi seorang guru, kita harus bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru. Intinya adalah kita tetap bekerja
bekerja sama dengan yang ada di sekolah, jadi berkolaborasi. Begitu juga dengan siswa, berkolaborasi bersama teman, warga, dan guru. Kemudian berpihak kepada murid. Nah, ini juga nilai dari guru penggerak, bahwa berpihak kepada murid itu bukan berarti kita mengiyakan apa kata keinginan murid, tapi kita mengikuti pembelajaran yang menyenangkan mereka. Salah satunya pembelajaran yang dituntut saat ini adalah bahwa pembelajaran itu harus menggunakan gaya belajar atau diferensial. Artinya adalah berpihak kepada murid, apa yang mereka sukai ketika mereka melaksanakan tugas, dan apa yang mereka sukai ketika seorang guru itu menyampaikan materinya. Nah, itu bisa dilihat dengan cara gaya belajar atau diferensial. Artinya apakah anak itu termasuk anak yang visual, auditoris, dan yang terakhir adalah apakah anak itu satu lagi itu ya itu betul Pak. Nah, kemudian selain nilai ada juga peran guru penggerak. Kita itu sebagai guru bukan hanya kepala sekolah atau wakil, semua guru harus memiliki peran. Perannya itu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, berarti kita yang mengarahkan, kita yang mengatur, tapi kita tidak memaksa. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktis, artinya kita menyampaikan sebagai CGP kepada teman-teman. Ya, mohon maaf bagi yang kurang berkenan atau yang mungkin ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.